Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang Pak Lurah Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Waduh, semangatnya luar biasa. Semoga santri-santri yang ada di Banjarnegara itu lebih semangat lagi seperti Pak Lurahnya ini Pondok Pesantren Al-Fatah. Sebelumnya ini teman-teman santri Banjarnegara itu belum pada kenal Kang. Jadi sebelumnya mohon maaf nih ya untuk perkenalan dulu biar teman-teman yang ada di Banjarnegara itu tahu. Silahkan untuk memperkenalkan diri Pak Lurah. Ya, perkenalkan, nama saya Wildan Warok Hasan atau lebih dikenal dengan Kang Wildan. Alhamdulillah saya diamanai oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah sebagai Lurah Pondok Pesantren Al-Fatah Putra. Alhamdulillah selain sebagai lurah, saya juga sebagai guru di Madrasah Aliyah Al-Fatah, sebagai guru pengampu bahasa Arab dan fikih. Waduh, luar biasa nih ternyata Pak Lurah terus ditambah Pak Guru. Waduh, gelarnya itu dua Kang. Luar biasa ini. Nah, itu gelar dunia lah. Oh, dunia. Akhiratnya apa nanti Kang? Ya semoga ya Ahlul Jannah. Amin Allahumma amin. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya ini saya mau bertanya-tanya sedikit ini Pak Lurah. Ya, bagaimana kondisi COVID-19 di Banjarnegara, tapi saya itu konteksnya pengennya itu di santri. Nah, jadi saya pengen tahu bagaimana keadaan corona di pondok-pondok pesantren yang ada di Banjarnegara, khususnya di Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Ya, alhamdulillah walaupun di Kabupaten Banjarnegara hari kemarin ada 11 orang penambahan yang terkena virus corona atau positif rapid test dari puskesmas, tapi alhamdulillah kita di pesantren di Banjarnegara alhamdulillah belum ada yang positif terkena virus corona. Jadi ya semoga Pondok Pesantren Al-Fatah di Banjarnegara ini aman dari virus corona dan santri-santrinya sehat selalu. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ini ya Pak Lurah, sebelumnya saya kan ini pengen bertanya-tanya sedikit ya, khususnya kan Anda itu sebagai Pak Lurah di Pondok Pesantren Al-Fatah itu ya kan. Nah, jadi saya pengen tahu bagaimana nanti itu Pondok Pesantren Al-Fatah menghadapi santri baru di era new normal ini kan. Ya, kita dari pengurus dan dewan pengasuh di Pondok Pesantren Al-Fatah sudah mempersiapkan untuk kedatangan santri yang mana nanti kita sudah hubungan dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan BPBD Kabupaten Banjarnegara, yang mana nanti ketika santri kembali ke pondok nanti ada penyemprotan, disinfektan, ada proses screening, ada proses karantina lah bagi yang kurang sehat. Nah, terus bagi santri yang kembali ke pondok diwajibkan untuk membuat surat sehat dari puskesmas atau dari pemerintah desa. Ya, betul. Berarti Pondok Pesantren itu sudah bekerja sama juga dengan instansi-instansi yang ada ya kan? Ya, itu memang diwajibkan dari pemerintah. Kemarin juga sudah survei oleh pemerintah apakah sudah layak untuk kembali ke pondok atau tidak. Harus protokolnya harus jelas, harus ada suhu tubuh, suhu badan ya, terus penyemprotan asrama, terus disinfektan itu ya, terus ada PSBB wilayah. Jadi karantina wilayah. Ya, betul sekali. Jadi santri ketika santri sudah masuk tidak boleh keluar dari asrama, tidak boleh tidak sembarangan dan lain sebagainya. Harus jaga jarak, terus makan juga nggak boleh barengan lagi, nggak boleh hubungan itu. Terus santri makan tetap pakai milik pribadi. Tapi gini Kang, itu kan jadi sendiri-sendiri kan, itu kan kebersamaannya apakah hilang itu loh Kang santri-santri, karena kan
kita makan sendiri, minum sendiri. Kalau dulu kan kadang satu gelas buat berapa orang, atau satu baki itu buat berapa orang. Itu kan kebersamaan itu apakah nanti itu akan hilang? Karena individu kan itu kan satu-satu. Nah itu apakah santri tetap bisa menjaga kebersamaan itu ataukah tidak itu kan? Oh, untuk itu pasti ada perubahan lah, ada perbedaan ketika ada kebersamaan, makan bareng, minum bareng dan sebagainya. Terus sekarang di era new normal atau betul, di pandemi COVID-19 ini kan tidak boleh begitu. Ya tetap ada kebersamaan walaupun ada jaga jarak, makan sendiri-sendiri, minum sendiri dan sebagainya, tapi tetap ada kebersamaan antara santri. Iya, betul sekali. Mungkin ya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kebersamaan ini ya Allah, akan terikat kembali menjadi kebersamaan yang kuat. Ya. Nah, terus ini kan sebentar lagi itu kan santri-santri mau datang ya. Nah, itu bagaimana persiapan atau sampai manakah persiapan Pak Lurah dengan pengurus-pengurus atau pengasuh yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah itu menghadapi santri lama maupun santri baru juga itu kan? Oh ya, untuk persiapan santri yang sebelum berangkat, sebelum datang ke pondok, santri diwajibkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri atau karantina mandiri di rumah selama 14 hari sebelum masa kedatangan. Terus jaga kesehatan, jangan main. Terus ya pokoknya makan makanan yang bergizi, yang punya penyakit kronis ya untuk diperiksakan dulu sebelum kembali ke pondok. Nah, yang penting kalian kembali ke pondok dalam keadaan sehat. Terus nanti ketika kalian di pondok, nanti kalian ya untuk tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga kebersihan. Terus harus mandi, jangan tidak mandi. Ketika punya pakaian kotor harus cepat dicuci, jangan ditumpuk. Nah itu ya mungkin ya ada beberapa santri yang kadang itu ya menimbun pakaian baru dicuci. Nah itu untuk mengantisipasi itu juga itu gimana itu kan? Karena kan itu kan kebiasaan ya, kalau kebiasaan itu kan agak sulit dirubah. Nah itu bagaimana mengatasi itu juga itu kan? Ya pertama kita beri himbauan lah, yang mana ya baik di musim corona maupun bukan musim corona, tetap menumpuk pakaian kotor itu kan dapat menimbulkan penyakit lah. Ya, nanti bisa gudikan, gatal dan sebagainya, biasanya kayak gitu. Gudikan itu biasa. Ya itu. Nah, itu penyakit pondok. Ya. Nah itu kan berarti sebentar lagi itu tanggal berapa itu santri masuk di Pondok Pesantren Al-Fatah itu kan? Ya untuk santri masuk untuk pertama tanggal 28 Juli. Ya. Terus 29, 30, 31, 1 Agustus itu nggak ada santri masuk dulu. Santri mulai masuk lagi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Berarti bertahap juga ya kan? Ada itu ya, udah bertahap-tahapan per kelas. Ada kelas 3 aliyah, SMK, MTS, terus nanti ada santri baru. Gitu. Nah berarti sebenarnya kan mau datang itu ya kan untuk santri-santri. Nah sekarang bagaimana persiapan untuk santri-santri nanti itu datang ke pondok itu kan perlu persiapan. Contohnya kayak membawa masker, membawa vitamin, terus membawa pakaian, membawa uang syahriah selama 1 bulan. Itu persiapan itu seperti apa kan? Nah, kemarin dari pesantren dan dari pengasuh sudah memberi himbauan, nanti ketika santri kembali ke pondok yang minimal membawa masker. Berapa itu kan? Ya ada 3-5 lah. Masker kain lah. Ya. Jadi 1 masker itu dipakai cuma 1 hari. Bahkan ketika kalian bersin di masker harus dicuci terus ganti masker yang baru agar tidak terhirup penyakitnya. Penyakit sendiri ya. Nanti malah jadi penyakit malah jadi sakit. Iya betul. Makanya kalian yang di rumah harus punya masker 5 persiapan di pondok. 1 hari 1 masker. Betul. Terus membawa peralatan mandi sendiri, peralatan makan sendiri, peralatan cuci sendiri. Ya, pokoknya ya persiapkan untuk peralatan pribadi. Terus bagi yang punya penyakit juga ya bawa obat, terus bawa vitamin C, madu atau apalah. Nah terus kalau sudah datang itu kan santri-santri itu atau dari pondok itu kan dari PD Pontren itu, dari Kemenang itu kan sudah memberikan
protokoler yang ada. Nah, itu protokoler yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Fatah nanti itu apakah dijalankan semuanya ataupun mengambil poin-poin penting yang ada di new normal itu yang menurunkan dari PD Pontren itu. Ya kemarin dari pemerintah, baik dari Kementerian Agama, Kabupaten Banjarnegara maupun dari Kasih PD Pontren memberi arahkan ada beberapa protokoler yang harus dipersiapkan di pesantren. Tapi dari Pondok Pesantren Al-Fatah Parkanjang Banjarnegara hanya mengambil poin-poinnya. Seperti nanti ada jaga jarak, wajib memakai masker di kegiatan ngaji maupun sekolah, terus jaga makan sendiri, terus ada tambahan di Pondok Al-Fatah nggak boleh keluar, nggak boleh jajan kurung. Waduh, kayak kandang ayam orang kan. Boleh tak karantina itu. Sudah tak tutup semua di asrama, asrama putra, asrama putri. Itu udah tak kandang, tak karantina wilayah, nggak ada orang luar masuk, yang di dalam yang nggak keluar. Ya, betul sekali. Jadi kan, insya Allah ketika di pondok aman, sampai seterusnya juga aman. Aman, betul sekali lah. Ini saya mau bertanya lagi nih Kang, itu kan sudah dikorek seperti itu kan lah. Pangan, entah itu kebutuhan santri itu gimana Kang? Apakah kantin super ada atau apa itu kan, karena kan santri kadang pengen jajan, pengen butuh sabun dan lain sebagainya, itu gimana kan? Ya kita dari pondok mempersiapkan beberapa kebutuhan santri seperti sabun ya. Pokoknya kebutuhan yang biasa dibeli di warung nanti disediakan. Jikapun di pesantren nggak ada, nanti ya ada salah satu santri yang diperbolehkan keluar untuk membeli peralatan itu. Ya, tapi ya juga ada batasan waktu untuk keluar dan tetap dengan protokoler kesehatan dari pemerintah, memakai masker, jaga jarak, terus ya nggak berkerumun dan sebagainya, terus ya habis memegang uang cuci tangan, dengan sabun dan sebagainya itu. Nah, ini pertanyaan terakhir ini kan. Ini kan tadi sudah ada protokoler, ada peraturan-peraturan baru. Nah, itu bagaimana kalau santri yang melanggar protokoler itu atau peraturan yang ada itu, apakah di SP atau di takzir atau seperti apa di Pondok Pesantren Al-Fatah itu kan? Mungkin ada beberapa tingkatan lah ketika melanggarnya kok berat, ringan, sedang, berat, sedang atau berat. Itu ketika ringan contohnya harus memakai masker, kok tidak memakai masker, nanti paling ya takziran, terus suruh beli atau enggak, terus nanti ketika keluar kok melebihi batas waktu, nanti azannya apa, mungkin bersih-bersih lingkungan, terus ngapain nanti, terus yang berat contohnya apa, kalian minggat main. Nah itu main, betul sekali, main keluar terus berkerumun dengan orang luar dan sebagainya. Itu nanti ada poin tersendiri, yaitu nanti kalian akan dipulangkan dari pesantren, pulang rumah lagi, nanti dijemput oleh orang tua. Nanti kalian suruh isolasi mandiri di rumah entah sampai kapan untuk kembali ke pondok lagi. Makanya kami himbau dari pengurus dan dari pengasuh, ketika kalian sudah di pondok gak usah keluar-keluar, apalagi main dengan orang luar yang kita nggak tahu, orang sekitar yang kita nggak tahu apakah orang itu membawa virus atau enggak. Nah, jadi kan ketika kalian keluar terus kalian masuk lagi membawa virus, nanti bahaya. Nanti satu pondok itu bisa kena semua. Bahkan ada beberapa pesantren di Jawa Timur, ada satu santri yang positif corona itu satu pesantren di lockdown. Bahaya itu. Nah, sangat memprihatinkan lah. Semoga pesantren di Banjarnegara, khususnya di Pondok Pesantren Al-Fatah, tetap aman, sehat selalu, bebas dari segala virus corona. Amin. Ya, terima kasih ya Kang. Ini Pak Lurah Wildan, terima kasih atas waktunya, atas podcastnya hari ini. Semoga kedatangan Anda di sini memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan pengetahuan untuk santri baru atau santri lama, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.